Halo semuanya, salam IPA Isofan. Kali ini kita akan membahas mengenai perubahan wujud zat. Apa yang menyebabkan zat itu berubah wujud? Misalkan dari padat ke cair, dari cair ke gas. Kita lihat simulasi berikut. Ini kita bisa pilih atomnya, ada neon, ada argon. Untuk molekul itu ada oksigen, ada air. Saya mau ambil saja yang argon. Kita perhatikan di sini. Di sini posisi zat itu ada di solid atau padat. Kita lihat susunan partikelnya. Ya, susunan partikelnya seperti di video sebelumnya itu teratur dan sangat rapat. Dan kalau kita perhatikan di sini dengan termometer, ya, termometer Kelvin itu menunjukkan angka 43 Kelvin. Bagaimana kalau posisinya itu kita ubah dalam bentuk zat cair, gimana partikelnya? Partikelnya seperti ini. Kalau dibandingkan dengan susunan zat padat, dia tidak begitu rapat dan jaraknya agak renggang. Dan kita lihat suhunya itu sekitar 86 Kelvin. Kalau gas, susunan partikelnya sangat renggang, jaraknya berjauhan. Untuk suhunya itu sekitar 189 Kelvin. Nah, yang mau kita cari bagaimana sekarang? Kita pengen tahu sebetulnya apa sih yang menyebabkan zat itu bisa berubah wujud. Kita kembali lagi ke padat. Di sini kalau kita perhatikan di sini simulasinya bagus, ada tungku ya. Kita bisa panaskan, heat, atau kita dinginkan. Kita coba yang padat kita panaskan, hampir menyerupai nanti suhunya itu seperti liquid. Apa yang terjadi dengan partikel-partikelnya? Kita coba lihat. Sampai 89 ya. Kita lihat. Nah, sekitar segini. Kita perhatikan ya. Ternyata partikel-partikelnya dia berubah, dalam artian pergerakannya, jarak antar partikelnya juga ada yang bergerak tetapi masih dalam satu kerumunan ya. Ini tadi padat kita panaskan. Apakah sama pergerakannya dengan zat cair? Kita lihat di sini. Ya, bisa dibilang hampir sama ya. Kita coba lagi ya. Zat cair seperti ini ya, dengan suhu 86 ya. Kita coba sekali lagi yang padat kita panaskan sampai 86 lah, sekitar 86 atau 89, nggak apa-apa. Nah, bisa diperhatikan ternyata ketika partikel-partikel padat kita berikan panas ya sampai suhu tertentu yang mirip dengan zat cair tadi, ternyata partikel-partikelnya juga akan berubah dengan ciri-ciri seperti zat cair. Dari sini kita bisa lihat bahwa apa? Bahwa ternyata ketika suatu partikel itu diberikan energi panas, maka dia akan berubah bentuk ya, dari padat ke cair begitu. Contoh lagi, misalkan ini kita buat menyerupai gas sekitar tadi berapa? 189 ya. Kita coba. Pergerakan partikelnya juga dia bergerak mulai sangat bebas ya. Jaraknya partikel juga sangat berjauhan. Ini mirip-mirip ciri-ciri dari partikel zat pada gas. Kita coba. Ini 189 ya. Ini seperti ini. Yang tadi juga ya. Ketika cair kemudian kita panaskan terus-menerus ya, sampai suhu yang menyerupai 189. Nah, ternyata ciri-ciri partikelnya berubah seperti gas. Dari sini berarti ketika suatu zat, entah itu padat atau cair, kita beri energi panas ya, maka zat tersebut akan berubah wujud. Nah, sampai kapan diberikan panas? Sampai dia itu berubah wujud. Begitu ya. Bagaimana sekarang kalau didinginkan? Ini gas, kita dinginkan.
mirip-mirip dengan temperatur pada zat cair tadi. Kita dinginkan coba. Oh, ternyata pergerakannya mulai pelan. Jarak antar partikelnya juga mulai berdekatan, ya. Jarak antar partikelnya juga mulai berdekatan, tetapi masih dalam satu kelompok. Kita dinginkan lagi, ya. Kita dinginkan. Ternyata ketika setelah kita dinginkan, dia susunannya teratur, kemudian menyerupai sekali ciri-ciri dari partikel pada zat padat. Dari sini berarti kita bisa simpulkan apa? Ketika suatu zat itu melepaskan energi panas, maka dia juga akan berubah wujud. Nah, kita dapat dua kesimpulan. Ada menerima energi panas, berubah wujud, melepaskan juga akan berubah wujud. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih namanya perubahan wujud dari padat ke cair, dari cair ke gas, dan lain sebagainya? Kita lihat skema berikut ini. Semoga paham. Baik, skemanya kalau seperti simulasi tadi, kita bisa gambarkan seperti ini perubahan wujud. Dari ciri-ciri dari zat padat, ya, partikelnya ke cair, itu kita beri tanda panah, ya, angka 1 dan warna merah. Kemudian dari cair ke padat kita beri tanda panah juga, warna biru, angka 2, dan seterusnya. Nah, kenapa seperti ini? Ada yang merah, ada yang biru. Kita lihat penjelasan berikut. Sebetulnya, ya, kita perhatikan tadi ada dari perubahan wujud dari padat ke cair, itu namanya mencair, ya. Seperti halnya ketika kita itu es, kemudian kita letakkan saja tanpa kita panaskan, maka lama-kelamaan es akan mencair. Nah, kenapa? Karena dia menerima energi panas. Begitu juga ketika zat cair kita panaskan atau kita berikan energi panas, maka dia akan menguap seperti nomor 3 ini. Kemudian ada nomor 5, ya, itu mengkristal atau deposisi. Ketika perubahan wujud dari gas ke padat, dia itu melepaskan energi. Contohnya apa? Ya, terjadinya salju itu, ya. Itu mengkristal. Kemudian kalau 6, dari padat ke gas. Contohnya apa? Menyublim, kapur barus. Kapur barus atau kamper yang kita gantungkan di lemari, lama-kelamaan dia hilang. Nah, karena apa? Dia memperoleh energi panas dari lingkungan sekitar. Begitu. Kemudian yang kedua, ya, nomor 2 ini dari cair ke padat. Ini melepaskan energi juga. Contohnya kalau kita mau membuat es dari air, ya, kita masukkan freezer, berarti dia melepaskan energi, ya. Kemudian yang 4, dari gas ke cair di pagi hari, ya, embun di pagi hari. Itu namanya mengembun. Jadi inilah perubahan-perubahan wujud, ya, dari padat ke cair, cair ke gas. Yang tanda merah ini berarti dia menerima energi panas. Yang kemudian biru itu melepaskan. Yang menerima ada mencair, kemudian menguap, ada menyublim. Kemudian yang melepaskan energi panas ada membeku, kemudian mengembun, ada juga mengkristal atau deposisi. Semoga paham terkait perubahan wujud zat. Sekian dari saya, terima kasih.